Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Kemudian dikarenakan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kita, demikian juga dalam urusan agama kita dan akhirat kita. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan kaidah di dalam agama kita. Ini di antara kaidah yang penting dan ini terkandung di dalamnya motivasi untuk beramal soleh, lebih-lebih beramal soleh yang ada kaitannya dengan kepentingan umum, sehingga orang lain itu termotivasi juga dengan perbuatan kita. Nah, maka ini nilai ganjarannya tentunya akan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah kaidah yang diambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kisah yang melatar belakangi dari hadis ini akan kita sampaikan. Jadi ada latar belakang kenapa Rasulullah akhirnya menyampaikan hadis ini. Di sini disebutkan ada atau di kaidah yang ke-11, judulnya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Yang artinya apa? Barang siapa yang membuat contoh dalam Islam, contoh yang baik. Siapa saja yang membuat contoh yang baik di dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahala karena dia telah melakukan perbuatan baik tersebut. Selain itu, dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Bisa ditangkap ya? Maksud dari kaidah ini secara judul itu. Jadi, siapa saja yang memberikan contoh yang baik di dalam agama kita ini, maka dia selain pertama mendapatkan pahala untuk dirinya, dia juga mendapatkan pahala disebabkan apa? Orang lain yang mengamalkan. Orang lain yang mengamalkan. Maka judulnya apa, Bapak Ibu tadi disampaikan judulnya, judul pengajiannya? Aliran pahala bagi pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan atau perintis kebaikan. Pelopor itu apa? Yang mengawali suatu hal yang baik. Kira-kira contoh saja gampangnya masjid ini. Dulu-dulunya ada yang memelopori apa tidak? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Awal mula yang cikal bakalnya itu masjid ini dulu siapa? Yang memelopori. Akhirnya tergerak kaum muslimin yang lain, terbangunlah masjid ini.
hingga saat ini seperti itu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan. Seperti itu. Hadis yang berceritakan tentang ini banyak sekali. Tetapi kita fokus kepada satu hadis yang dijadikan kaidah di dalam pembahasan kita. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sahabat Jarir atau Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, di sodri nahar, di awal hari, di awal siang, yaitu pagi hari. Jadi intinya adalah, atau dengan kata yang lain, di pagi hari beberapa sahabat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah satu kaum, ya, ketika Rasulullah bersama para sahabat di pagi hari, fi sodri an-nahar, di awal siang atau pagi hari, tahu-tahu datanglah suatu kaum. Yang kata Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu, kaum tersebut adalah hufatan uratan, kaum yang telanjang kaki. Bahasa mriki napa? Nyeker, mboten ngangge sendal, mboten sendalan, mboten sepatuan, nyeker. Urotan dan telanjang dada. Itu telanjang dada, maksudnya masih menutup aurat. Ini kaum laki-laki ya, kaum laki-laki. Jadi napa nggih istilah? Ya menutup aurat lah. Aurat laki-laki napa? Pusar sampai lutut. Nah, intinya masih tertutup aurat utamanya. Jadi dadanya kelihatan. Ya, tentunya orang dulu ya badannya kekar-kekar ya. Meskipun nggak pernah latihan secara khusus, tapi mereka memang kerja keras sih. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Jadi selain tidak pakai sendal atau nyeker, atau telanjang kaki, juga telanjang dada. Hanya berpakaian kulit domba. Jadi ketika itu ya pakaiannya ala kadarnya. Ala kadarnya. Kalau sekarang kan bahan pakaian macam-macam gitu. Bahan pakaian macam-macam. Kalau dulu ya ala kadarnya. Nah, yang mereka pakai itu adalah kulit domba yang sudah sobek-sobek. Sudah kulit domba sobek-sobek. Atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Masya Allah. Ini gambarannya kalau seperti para pendekar itu lihat. Para pendekar. Ya. Tidak tahu, saya sekarang sudah jarang menjumpai orang-orang itu napa nggih? Entah kudi, entah napa nggih? Golok napa kadang ditaruh di sini gitu ya. Saya sih jarang menangis sedikit. Saya sih mboten. Napa panjenengan kayak gitu? Ya, seperti itu. Saya ingat Pak D saya itu, dia sudah meninggal ya, Pak D pertama itu. Kayak gitu juga, sering ya biasa nyari apa namanya kayu gitu. Jadi ininya sangunya ya gitu, senjata gaman gitu. Mungkin masih ada ya, masih ada di sebagian tempat seperti itu. Nah ini tidak, atau telanjang kaki, telanjang dada, berpakaian kulit domba yang sobek-sobek, atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Jadi ada pedang. Jadi memang hal seperti ini ya dulu sudah hal yang biasa. Pedang itu bukan maknanya harus nantinya mau berperang atau apa. Umumnya mereka dari kabilah Mudor. Atau seluruhnya dari Mudor. Bisa jadi sebagian atau kebanyakan dari mereka. Lalu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah ketika melihat kefakiran mereka. Rasulullah berubah wajahnya melihat kondisi mereka yang begitu fakir. Ibaratnya nopo? Prihatin ya. Rasulullah prihatin dengan kondisi mereka. Ya tadi bagaimana ya? Nyeker,
telanjang dada, pakaiannya seperti itu, seadanya gitu. Dulu pas saya SD itu ada satu kelurahan tapi ada satu gerumbul yang mungkin tertinggal ya, tertinggal. Padahal itu sekarang ya termasuknya kota ya. Cuma ini agak ke selatan, listrik nggak ada ketika itu, listrik nggak ada. Dan teman-teman saya itu banyak yang di daerah gerumbul tersebut nggak pakai sepatu, nyeker gitu, sekolah nyeker. Dulu pas saya SD itu ada, jadi dari tutur katanya aja bener-bener desa, gitu. Padahal ya satu kelurahan. Cuma memang kalau mau ke gerumbul itu apa ya? Ini ada tersekat atau terpisah sawah-sawah gitu ya. Jadi ada. Tapi sekarang sudah perumahan-perumahan. Jadi perkampungan ini sama perkampungan ini meskipun satu kelurahan itu tidak ada rumah. Kalau sekarang sudah daerah-daerah itu sudah perumahan. Nah, dulu seperti itu. Jadi di tempatnya nggak ada listrik, pakai aki gitu. Terusan anak-anaknya kalau sekolah pada nyeker. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan Rasulullah kedatangan orang-orang yang seperti itu dari kaum Mudor, ya, dari kabilah Mudor. Rasulullah prihatin dengan kefakiran mereka, kondisi fakir mereka. Beliau masuk ke rumah, kemudian keluar kembali. Sudah masuk, kemudian keluar. Dan memerintahkan Bilal untuk adzan. Jadi keluarnya beliau untuk memerintahkan Bilal untuk adzan. Mungkin ketika masuk, ingat ini waktu sholat, kemudian memerintahkan Bilal untuk adzan. Pertanyaan Pak Ibu. Bilal ini kan termasuk muadzinnya Rasulullah. Keutamanya apa selain menjadi muadzinnya Rasulullah? Ada yang tahu betul? Untuk ngetes? Keutamanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Keutamanya apa? Jadi kita harus tahu ya, paling tidak keutamaan-keutamaan para sahabat itu kita perlu tahu. Pertama tentunya nih menjadi muadzinnya Rasulullah itu sudah keutamaan. Karena tidak semua dijadikan muadzin. Atau pertanyaan lagi, selain Bilal ada muadzinnya Rasulullah lagi? Siapa yang tahu? Betul, Masya Allah. Abdullah bin Umi Maktum yang buta ya. Ya, seperti itu. Ada lagi juga, tapi yang paling terkenal dua ini. Dan paling terkenal lagi adalah Bilal. Di antara keutamaan selain itu adalah suara terompahnya Bilal itu sudah terdengar di surga. Subhanallah. Jadi suara terompahnya sudah ada di surga. Masya Allah. Ini keutamaan. Rasulullah pernah berwasiat kepada Bilal supaya apa? Setiap wudhu, jadi menjaga wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukru al-wudhu. Sholat syukur sebagai bentuk syukur karena dia telah melakukan wudhu. Jadi sholat sunnah, sholat sunnah. Bisa disebutkan juga sholat mutlak lah ya. Intinya sholat sunnah. Wallah. Ini diantara keutamaan Bilal. Beliau perintahkan Bilal untuk adzan, lalu Bilal adzan dan iqamah. Tentunya ada jedanya ya. Kemudian beliau sholat, tentunya berjamaah. Beliau sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah seraya membaca ayat. Setelah sholat beliau berkhutbah dan membaca ayat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Surat An-Nisa ayat pertama. Nah, jadi di antara petunjuk Rasulullah ketika mau menyampaikan itu beliau berkhutbah itu memuji Allah. Kemudian berwasiat dengan wasiat ketakwaan dengan menyampaikan ayat-ayat tertentu, yaitu diantaranya surat An-Nisa ayat pertama. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nanti bisa lebih jelas dilihat dibaca surat An-Nisa dan terjemahannya ayat pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Maksudnya apa? Yang satu ini Bapak Ibu? Yang satu ini siapa? Nabi Adam, manusia pertama. Menciptakan kamu dari yang satu, pertamanya satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Siapa? Hawa.
Tetapi nama Hawa itu tidak ada di dalam Al-Quran. Namanya ya, namanya. Secara spesifik disebutkan Hawa itu tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya kisahnya. Sebutkan zaujihi, pasangannya, atau zaujatihi, pasangannya, istrinya gitu. Tetapi disebutkan nama langsung Hawa. Yang ada penamaan Hawa itu ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dilihat kisah-kisahnya di dalam banyak surat ya, surat Al-Baqarah, kemudian surat-surat yang lain seperti surat Al-A'raf juga ada. Kemudian Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya dari Nabi Adam Allah menciptakan istrinya. Makanya manusia itu ada beberapa macam ya. Ada yang tercipta melalui bapak dan ibu. Ya, umumnya manusia, betul? Seperti kita, dari bapak dan ibu, melalui bapak dan ibu. Ada yang tanpa bapak dan ibu. Sinten? Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Coba, enggak ada manusia sebelumnya. Langsung Allah menciptakan. Kemudian melalui seorang laki-laki tanpa seorang perempuan. Siapa? Mbah? Ya Hawa. Hawa kan melalui laki-laki, yaitu Nabi Adam, karena diambil dari bagiannya Nabi Adam tanpa perempuan. Ada juga melalui perempuan tanpa laki-laki. Sinten? Tadi Nabi Isa. Seperti itu. Allah hanya mengucapkan kun, jadilah Nabi Isa, jadi. Tentunya ada prosesnya. Jadi seperti itu. Kalau Nabi Adam sama Hawa, penciptaannya tidak melalui proses, ada proses tahapan di dalam perut atau rahim, ya kan? Tapi kalau Nabi Isa masih, karena melalui ibundanya, yaitu Maryam. Demikian juga manusia yang lain, umumnya manusia itu seperti itu. Ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Gitu. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak dari Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya sampai sekarang. Berapa jumlah manusia sekarang? Penduduk bumi sekarang? Berapa? Akeh lah ya. Tadi saya karena pas ngajar di pondok itu, saya cari-cari terkait kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu 1,8 miliar di dunia. Itu 24%-nya penduduk dunia. Berarti ya kira-kira kali aja. Kalau 24%-nya saja 1,8 miliar, berarti 100%-nya berapa? Kali 4. Ya, anggap kali 4. 1,8 miliar. Ya. Iya, seperti itu. Nah, ini seperti itu. Coba nanti dicari lagi pada saya salah ya. Itu aja semacam data ya, mungkin nggak detail juga ya. Cuma browsing gitu. Jadi banyak sekali ya sekarang. Seperti itu. Ya jangan berpikir dunia dulu lah. Se-RT saja gitu, ya kan? Ya, ada berapa kakak? Se-RT. Tembriki kan? Biasanya jumlah kakaknya berapa? 40 ya, rata-rata segitu. Belum lagi satu rumah nanti putranya berapa dan seterusnya gitu. Nah, intinya pakai lah intinya. Awal mulanya cuma Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa. Hanya berkembang biak dan seterusnya. Kemudian terbagi di segala belahan penjuru dunia. Ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Asia, di Australia dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain.
dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini surat An-Nisa ayat pertama. Dan beliau juga membaca suatu ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini yang menjadi titik poin pembahasan juga. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, seperti itu. Setelah Rasulullah SAW itu berkhutbah, maka telah bersedekah seseorang dari dinarnya. Setelah itu ada orang yang bersedekah dinarnya, taruh sedekah. Wahai Rasulullah, saya sedekah dinar ini dengan dinar ini. Ada juga yang sedekah dengan dirhamnya, pakaiannya, takaran sok kurmanya, sampai beliau berkata walaupun separuh kurma. Ya, seperti itu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah. Hendaknya seorang itu bersedekah, entah itu dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, takaran sok kurmanya, meskipun separuh kurma. Jarir berkata, yaitu sahabat Jarir yang meriwayatkan hadis ini, lalu seorang dari Ansar yang datang membawa sebanyak surah. Oh maaf, saya ulangi dulu, bukan telah bersedekah, tetapi Rasulullah memerintahkan kemudian beberapa orang bersedekah dengan dinar, dirham, pakaian, dan beberapa kurma, ukuran sok kurma, dan separuh dari kurma, seperti itu. Kemudian datanglah seorang dari Ansor membawa bisurah, yaitu dengan surah. Surah itu apa di sini? Surah dijelaskan di sini adalah ya kurma juga, mungkin sekeranjang itu ya, mungkin membawa sekeranjang kurma, banyak sekali, sebanyak surah. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mau memegangnya. Ya mungkin ini mungkin ya, ya istilah sereokan namanya. Bukan sekeranjang tapi sereokan. Jadi hampir-hampir tangannya tidak mau memegangnya. Jadi mungkin saking banyaknya. Maaf, ini ada terjemahannya di sini, penjelasannya. Ininya tadi dijelaskan di sini, hampir-hampir telapak tangannya tidak mau memegangnya, tidak mampu untuk memegangnya. Jadi saking banyaknya, bahkan tidak mampu. Jarir berkata, kemudian berturut-turut orang memberi sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit, masya Allah. Jadi bersedekahnya luar biasa. Jadi mungkin awalnya pertama dimulai dari seorang, kemudian diikuti yang lain ya, sampai menumpuk seperti 2 bukit. Sampai aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar seperti emas. Rasulullah wajahnya bersinar. Ya. Lalu bersabda, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ini yang tadi disebutkan dalam judul pengajian. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ka'anna alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Yang artinya apa? Barang siapa yang membuat contoh dalam Islam, contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Ini yang pertama. Bagian pertama itu tentang kebaikan. Memberi contoh, tapi contoh yang baik berarti mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian barang siapa yang mencontohkan contoh jelek dalam Islam, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Masya Allah. Jadi selain kebaikan itu bisa mengalirkan pahala ketika dia menjadi contoh dan kebaikan tersebut, maka kebalikannya dosa juga seperti itu. Orang mendapatkan dosa, demikian juga aliran dosa dari orang yang mengamalkan dosa tersebut, perbuatan buruk tersebut. Ibaratnya dosa jariyah, dosa jariyah. Ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keagungan hadis yang mulia ini menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu kaidah. Diambil dari hadis ini, Rasulullah seperti sedang menetapkan suatu kaidah yang begitu indah. Dan beliau itu menanamkan ke dada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau membuat kaidah, kemudian menanamkan kaidah ini kepada hati kaum muslimin ketika itu. Sehingga apa? Mereka itu benar-benar menjadi saksi atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau penguat dari apa yang disampaikan oleh dia. Maka hendaknya kita perhatikan lafaz-lafaznya dan ungkapan-ungkapannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Cermati. Siapa saja yang memberi contoh di dalam Islam, contoh yang baik. Maksudnya apa? Melalui cara yang diridhoi. Seperti itu. Tentunya sesuai dengan koridor agama. Ketentuan agama. Hendaknya diikuti yang seperti itu. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan man ahya sunnatan min sunnati qad amait umitat ba'di. Siapa saja yang menghidupkan suatu perbuatan baik di antara sunnahku yang sungguh sebelumnya telah terkubur, setelahku dihidupkan kembali. Nah, ini keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal mungkin, tapi ulama akhirnya menulis menjelaskan banyak sunnah-sunnah yang terkubur, kemudian disampaikan lagi hingga kaum muslimin mengamalkannya kembali. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu surat Al-Infitor ayat kelima, ini masih berkaitan dengan surat tadi Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ini seakan sedang menafsirkan atau lebih menjelaskan lagi apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan yang dilalaikannya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang telah dikerjakan maksudnya apa? Berupa amal soleh yang dikerjakan oleh orang setelahnya. Jadi hendaknya orang itu tiap-tiap jiwa akan mengetahui. Dulu dia melakukan amal kebaikan, ternyata amal kebaikan itu dicontoh orang lain. Nanti pada hari kiamat dia akan mengetahui ganjarannya, dapat aliran pahala seperti itu. Ini jadi berupa amal kebaikan yang diamalkan oleh orang lain setelahnya. Maka dia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun dari amalan tersebut. Dan apa yang dilalaikannya berupa amal keburukan yang dikerjakan oleh orang setelahnya. Jadi di antara bentuk kelalaian tatkala orang itu melakukan perbuatan buruk, dia lupa
Kalau perbuatan buruk itu bisa dicontoh oleh orang yang akhirnya nanti dia mendapatkan aliran dosa. Ini diantara bentuk kelalaian. Jadi harus introspeksi. Saya sudah melakukan apa kebaikan, kemudian ada keburukan apa yang saya lakukan. Supaya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sampai dicontoh maka berusaha untuk ini menghapusnya supaya tidak berlarut-larut. Berupa amal keburukan yang dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia memperoleh dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ini ayat ini tafsirannya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah nan agung ini memiliki pengaruh yang besar, memiliki pengaruh yang besar. Di antaranya di dalam buku ini disebutkan sampai ada 5. Saya ringkaskan. Yang pertama, di antara pengaruh yang pertama adalah perkataan ini merupakan sebuah seruan atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Siapa saja yang mencontohi contoh yang baik di dalam Islam, maka akan ditiru oleh orang lain dan dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkan perbuatan tersebut. Maka ini merupakan seruan untuk saling berlomba-lomba. Dalam apa? Dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan menjadi pelopor dalam hal yang bermanfaat. Menjadi pelopor dalam hal yang bermanfaat. Karena apa? Contoh nyata itu lebih mengena dari sekedar perkataan. Contoh nyata itu lebih mengena daripada sekedar perkataan. Suatu ketika dalam peristiwa masih berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kalau tidak salah itu umroh atau haji wadahnya Rasulullah. Umrohnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya itu untuk menyembelih binatang hadi, binatang sembelihan. Ternyata nggak ada yang mau. Akhirnya Rasulullah masuk ke tenda dan di sana ada salah satu istrinya yang beliau menyertai. Kemudian istrinya ini radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, memberikan saran kepada Rasulullah. Sudah nggak usah disuruh-suruh, sudah keluar saja kemudian sembelih sendiri. Akhirnya Rasulullah menyembelih binatang-binatang itu sendiri dan para sahabat itu ibaratnya kayak kecewa dengan hasil perundingan Hudaybiyah yang sekilas itu apa? Merugikan kaum muslimin. Hanya menguntungkan sepihak, kaum kafir Quraisy. Jadi mereka itu kayak kecewa. Akhirnya ketika Rasulullah sembelih binatang-binatang, setelah itu kita pulang. Enggak ada yang mau. Maka setelah itu Rasulullah masuk ke tenda dan di situ ada istri beliau. Kalau tidak salah itu Maimunah atau Ummu Salamah, saya lupa. Salah satu istri Rasulullah SAW menyarankan supaya sudah disembelih sendiri aja. Para sahabat yang hanya duduk seperti melihat Rasulullah menyembelih, setelah itu apa? Ngikut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi dengan mencontohkan itu akan lebih mengena, lebih bisa mengajak daripada hanya sekedar omongan. Jadi tadi kan pertama kan ada satu orang bersedekah, diikutin. Sampai ada yang hanya mampunya apa? Separuh kurma seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ini terdapat sebuah seruan untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi pelopor dalam hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, pengaruh yang kedua, menulis ilmu yang bermanfaat akan membuahkan pahala. Menulis bisa berupa buku, bisa berupa apa? Ya, mungkin status ya. Status selama itu hal yang bermanfaat. Ini akan membuahkan pahala serta pahala orang yang membacanya. Coba misalkan tidak selalu maknanya orang baca status kan jelek. Kadang orang lagi butuh nasihat baca, enak banget. Kan bisa ya. Akhirnya lalai, lagi malas sholat, baca tentang nasihat sholat. Sadar, gitu, misalkan. Ya paling tidak nulis status. Selama status itu adalah hal yang baik.
Serta pahala orang yang membacanya. Kemudian setelah itu ada yang menulisnya kembali sebagai referensi misalkan, atau pahala orang yang mengamalkannya diamalkan. Kebalikannya adalah menulis sesuatu yang berisi dosa, yang bermuatan dosa, maka baginya dosa serta dosa orang yang mengamalkannya. Misalkan ternyata statusnya itu apa? Cenderung menjelekkan orang lain, atau apa misalkan ya ghibah atau apa. Kemudian diikutin. Nah, nanti dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikuti. Nauzubillah. Ini jadi di antara pengaruh ya dampak dari hadis ini atau kaidah ini memiliki beberapa dampak. Di antaranya ini seperti itu. Maka para ulama itu bersemangat untuk menulis kitab dan itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita mengambil faidah dari kaidah ini adalah keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridwanullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka semuanya. Mereka lah generasi pertama umat Islam. Tentunya mereka telah membuat kebaikan di dalam Islam, kemudian dicontoh oleh umat Islam setelahnya. Mereka telah membuka pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Mereka telah berjuang, berkorban, dan mencontohi kebaikan. Tidak diragukan, mereka telah mengumpulkan segala macam kebaikan-kebaikan yang dicontoh oleh generasi setelahnya. Dan mereka lebih dahulu jadi pionir dalam kebaikan. Nah, kalau kita hitung tentunya akan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan malah membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka semua. Ya, seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, berinovasi itu hanya boleh dalam urusan apa? Habis waktunya dunia, belum. Sedangkan dalam urusan agama maka tidak boleh berinovasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini ringkasannya. Kemudian yang kelima, sarana-sarana memiliki hukum maksud. Jadi wasilah, metode itu memiliki hukum maksud. Contoh, adzan wajib apa tidak? Maka adanya ini sarana ini mikrofon wajib jadinya apa? Wajib, karena dengan ini tersampaikanlah suara adzan. Seperti itu. Jadi sarana-sarana itu memiliki hukum maksud. Kalau yang dimaksud itu sesuatunya wajib, maka sarannya menuju itu juga wajib. Sama saja dalam perkara agama ataupun duniawi juga seperti itu. Sebagai contoh adalah pengumpulan Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya mengumpulkan itu kan suatu yang sifatnya dunia, ya kan? Sifatnya terserah, ya. Yang penting cara yang terbaik. Maka itu adalah hukumnya wajib. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil atau dampak-dampak pengaruh dari kaidah ini. Kemudian sebagai tambahan dari kesimpulan kita sampaikan yang terakhir ini, jika seseorang termasuk yang lemah dalam hal harta, dalam rangka kebaikan, jadi ingin mendapatkan pahala kebaikan, tapi tidak sanggup dari sisi harta, tidak bisa infak, sedekah, maka hendaknya lisannya tidak boleh lemah. Misalkan ada pembangunan masjid, aduh saya nggak bisa nyumbang, tapi paling tidak woro-woro, masjidnya lagi loh, ayo bantu lisannya. Paham? Jadi jangan sudah saya nggak bisa apa-apa, sudahlah. Ya share itu mungkin ada donasi pembangunan masjid atau apa seperti itu. Silakan datang langsung ke ini biar percaya, biar dikira saya tidak bohong seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penyebutan yang baik. Jadi orang itu kalau sudah meninggal itu ada yang disebut-sebut kebaikannya, ada yang disebut keburukannya. Tatkala yang disebut-sebut itu kebaikannya, maka itu menjadi umur kedua bagi orang tersebut, maka bersemangatlah untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, orang yang beruntung adalah orang yang apabila telah meninggal, kejelekannya ikut mati terkubur. Paham? Bisa dipaham? Bisa ditangkap, Bapak? Orang yang baik, orang yang beruntung, ketika orang tersebut meninggal, kan pasti ada keburukannya gitu. Keburukannya itu sudah hilang, nggak diingat-ingat oleh orang yang masih hidup. Tapi justru kebaikannya yang diingat, si fulan ternyata, masya Allah,
begini-begini. Baiklah. Ya. Nah, tapi yang celaka tentunya apa? Meninggal malah justru keburukannya yang sering disebut orang. Malah orang pada suka bahagia kalau orang tersebut meninggal. Nauzubillah. Itu yang bisa kita sampaikan. Selesai pembahasan tentang kaidah satu ini, yaitu kaidah ke-11. Insya Allah kita lanjut pada kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah ke-12. Insya Allah. Ya, insya Allah pada waktu yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.